Halo, Assalamualaikum, gue Aleh. Assalamualaikum, gua Imam. Ya, balik lagi nih, kita berdua ya. Yes. Kita bakal ngebahas film Mulan, yang live action ya. Iya. Oke, langsung aja, ini dia review singkatnya. Oke, jadi ini film Mulan sebenarnya dia harusnya rilisnya Maret ya 2020, tapi karena adanya pandemi ya COVID-19 ini jadi akhirnya rilis di bulan September bulan ini ya. Nah, film Mulan itu disutradarai oleh Niki Caro dengan bintangnya itu adalah Liu Yufei sebagai Mulan, Donnie Yen sebagai Commander Tong. Ada Jet Li juga loh ternyata yang jadi kaisarnya. Terus juga ada Gong Li juga kalau kalian kenal, dia sebagai Xian Liang. Ada Boris Kan juga. Namanya tuh Jason Scott Lee kalau nggak salah ya. Beri Limbat kalau nggak Jason Momoa. Iya. Tapi versi Asia. Film ini kan awalnya ini kan jadwalnya rilisnya seharusnya di bioskop sinema kan. Cuman nggak tahu kenapa jadinya rilisnya di layanan streaming Disney. Iya. Dan berbayar juga. Lu harus langganan dulu Disney-nya, terus ada biaya tambahan kalau lu mau nonton ini. Oke, sinopsis cerita ini nggak jauh beda ya sama film kartunnya yang di tahun 98. Ada perbedaannya nanti, tapi nanti dijelasin di belakang nanti. Tapi inti ceritanya tuh Mulan adalah seorang anak perempuan dari dua bersaudara, dia anak pertama, dan di keluarga ini nggak ada anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki. Iya. Dan sebenarnya zaman dulu ya patriarki kan masih kental kan. Maksudnya anak perempuan ya nggak bisa anak perempuan apa-apa, tuh cocoknya di rumah. Iya gitu. Masak atau apa maksudnya bantu support di rumah lah. Nah, sesuai dengan cerita kartunnya, jadi ada suku Mongol yang mau invasi ke Cina. Sebenarnya kalau di film ini kayak balas dendam juga karena ayahnya dibunuh sama kaisar yang sekarang ini. Nah, karena orang suku Mongol ini jago perang ya, di atas kuda terutama, dan banyak juga akhirnya tentara-tentara kaisaran Cina ini yang gugur. Jadinya kaisar nih merintahkan untuk masing-masing dari keluarga di Cina ini ngirim satu anak laki-lakinya. Ngirim pokoknya satu laki-laki untuk ikut berperang lah. Dia mau itu dia seorang ayah atau anaknya. Iya, pokoknya yang satu berperang. anak laki-laki. Satu laki-laki lah. Nah, gara-gara di keluarga Mulan nggak ada anak laki-laki, jadinya mau nggak bawa ayahnya. Mau ayahnya, dan ayahnya kan sebenarnya dalam kondisi dia sakit-sakitan. Nah, kakinya juga pincang tuh. Nah, dari situlah inisiatif Mulan untuk menggantikan ayahnya maju ke medan pertempuran. Iya, sebelum maju ke medan pertempuran kan ada ini dulu kan, pelatihan dulu ya. Ada pelatihan. Di bootcamp. Ya, opini kita nih tentang film ini gimana? Bapak Ya, Imam? intinya sih sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya dari sisi saudaranya saya Niki Caro tuh mungkin mau memperlihatkan bahwa film ini adalah relax. Kelihatannya banyak dialog, juga emang kelihatannya juga kurang ini ya, kurang sedikit komedi. Dan dunia Disney kan kita tahu ada fantasi, ada kita nyanyi. Kalau ingat film Beauty and the Beast, terus film Alibaba ya? Aladdin Alibaba Express. Gue tuh inget tuh mula-mula tuh yang gue tuh nggak takut tuh apa, yang gue tuh nangis gitu, kayak sedih aja pas dia tuh harus motong rambutnya kan. Iya. Ingat nggak lo yang motong rambut Di kartunnya. Cukup banyak sebenarnya perbedaan antara kartun sama filmnya. Kalau yang di live action kan ngeliat rambutnya si Mulan tuh masih panjang. Mungkin biar kelihatan sisi beauty-nya sih kalau ya. Kalau dipotong juga sayang juga ya. Dan karakter kesukaan lo tuh di kartun nggak ada di live actionnya, gila. Oh, si Mushu. Iya, ikonik cuy. Yang kocak. Mushu sama kriket tuh. Ada Mushu, kriket. Ya sebenarnya kok yang kuda. Yang kudanya. Ya mungkin lagi-lagi ya karena ya tadi mau menunjukkan kesan live action benar-benar real. Dan ada ini perbedaan yang tadi lu bilang tuh, yang seakan-akan nih di Chosen One dengan kekuatan supernya itu, aka Chi di sini disebutnya kan. Kayak ini The Force. Iya. Kayak film-film Disney Star Wars gitu. Jadi dia terpilih punya kekuatan dari kecil. Kan kalau di filmnya kan lu bilang tadi, kalau di kartunnya dia nih berkembang karakternya kan, dari zero to hero. Kalau ini kan kayak lo udah kalau Star Wars tuh udah pader lah. udah dikasih. Iya, udah punya kekuatan dari awal. Tapi mungkin subjektif sih. Maksudnya lu suka itu atau lu suka yang itu. Dan bedanya lagi nih kayak
love interest si Mulannya tuh kan kalau di kartun kan sama komandannya kan. Komandannya. Iya. Dan itu lumayan lah, berasa lah. Iya. Ada love interest Mulannya. Kalau di film ini kan kayak nanggung banget kan, dia suka sama temennya kayaknya kan. Suka sama temennya. Kalau di film live actionnya, tapi rada nanggung, jadi kurang lengkap. Mungkin juga gue ngeliatnya sih ini direkturnya emang bener-bener ini mau berbeda dari original kartunnya. Iya. Jadi oke, ada beberapa yang sama tapi bener-bener mau beda gitu. Tapi jadinya ya gitu kurang menurut gue. Ya sebenarnya sih subjektif sih, kan tuh kalau misalkan mau sebagai film untuk enjoyable, emang bener enjoyable. Iya, waktu awal pertama kali nonton ya emang sih, oh oke nih apa seru. Tapi pas nonton berapa kali gitu misalkan, terus lu kok gini sih, ya baru deh agak kurang gimana gitu. Pengetahuan gue ya, di orang di belakang produksi ini juga kebanyakan tuh orang dari barat, jadi nggak ada orang China-nya langsung. Dan mungkin karena itu jadi kultur sama pengetahuan tentang budaya Cina-nya tuh jadi kurang. Misalkan tuh kayak kostum-kostumnya tuh, kostum yang dipakai itu yang waktu dia mau dijodohin tuh juga sebenarnya kurang akurat kalau mau diteliti lagi. Kalau di film kan dia ketahuan cewek gara-gara dia rambutnya panjang. Iya. Padahal di masa itu cowok rambut panjang tuh udah biasa. Iya. Nggak inilah. Ini lagi yang agak aneh tuh kan di awal kan bootcampnya kan gede tuh kelihatannya kan, tapi pas di sorot orangnya sedikit. Nggak tahu. Aneh. Nah terus ada lagi tuh. Ini kan istananya tuh kelihatannya kan megah. Waktu lu nonton enggak kalau orangnya tuh sedikit banget kelihatannya. Seharusnya banyak. Nah, istananya megah. Maksudnya keseluruhan kompleks istana ya, tapi istananya sebenarnya istananya kecil dibanding. Seharusnya istananya lebih luas lagi sih. Iya. Ini kan filmnya sebenarnya kan buatan Amerika kan ya, maksudnya film box office-nya Amerika. Tapi lu sadar kan ini film semua adalah orang-orang Cina. Biasanya kan suka ada tuh orang-orang yang bulenya kan, tapi ini di film yang Mulan ini emang semuanya itu adalah dibintangi oleh semua orang-orang Cina semua. Dan lucunya lagi nih kalau dipikir-pikir, kan waktu itu ada berita tuh kalau waktu awal-awal si Mulan nih kan nggak jadi tayang di bioskop. Nah ada tuh owner sinema di Prancis, dia udah promosi film Mulan. Pas tahu kabar film Mulan ini nggak jadi ditayangin di bioskop, dia kesel tuh, ngancurin artworknya promosi film Mulan, dihancurin. Dan plot twist belakangnya poster film Tenet. Udah kalau dipikir-pikir sekarang itu kayak anjir tuh petanda kali ya. Kalau film Mulan tuh ya bakalan kayak gini, dan film Tenet kalau lu lihat pendapatan total grossnya tuh lebih tinggi daripada film Mulan. Mulan aja belum balik kayaknya. Terakhir gua lihat. Oke, sekian dari kita kali ya untuk review. Sebenarnya lebih banyak ke opini ya. Opini pribadi. Pribadi. Jadi sebenarnya kurang lebihnya mohon maaf nih. Jadi ya kita cuma memberikan apa yang menurut kita kurang dari film itu, dan ini semuanya subjektif ya. Tiap orang beda-beda opininya di sini. Tapi intinya kalau overall film ini bagus sih menurut gua dan enjoyable buat ditonton. Jadi lu harus tonton pastinya. Dan saran dari gue, misal lu nonton video ini baru-baru ini, ya sabar aja sampai yang Mulan tuh gratis. Maksudnya nggak usah bayar ini apa tambahan. Kan sekarang masih bayar sekitar 30 US. Ya jangan lupa pantengin terus channel kita Baf untuk update video selanjutnya, dan kalau ada tambahan atau apapun mau kita bisa request sih di komen di bawah. Iya, dan mohon maaf kalau belum ditanggepin karena kita nggak sibuk sebenarnya, jadi kita sibuk. Ya gue Aleh, gue Imam, dan cukup sekian, ciao.